Pemirsa Intens Investigasi. Baru-baru ini, media sosial kembali dientak oleh gelombang amarah dan keharuan yang luar biasa. Menyaksikan bagaimana perjuangan Yuvita Tri Rizky, korban penyekapan dan penganiayaan sadis yang kini harus menanggung cacat fisik permanen. Namun di tengah lara yang ditanggung Yuvita, seperti apa keajaiban besar kini justru muncul dari aksi pengacara kondang Hotman Paris, di mana sukses mengumpulkan dana kemanusiaan fantastis hingga menembus angka lebih dari 1,3 miliar rupiah dalam waktu singkat. Seperti apa pula kesaksian kakak ipar Yuvita yang membongkar tabiat asli pelaku Taufik Hidayat yang nekat memaksa korban membuat tato hingga kerap menghajar Yuvita menggunakan helm, kursi, hingga pentungan besi. Benarkah gumpalan dendam membuat pihak keluarga sempat tercetus kalimat mata dibalas mata melihat kondisi penglihatan Yuvita yang rusak parah? Lalu, bagaimana pula analisa dari ahli kriminolog? Benarkah ahli kriminolog menduga kuat bahwa Taufik Hidayat memiliki kepribadian psikopat atau sosiopat yang dengan sengaja menguasai dan menyiksa korban bertahun-tahun tanpa membuatnya meninggal dunia? Lantas, rahasia apa yang dibongkar oleh saksi kunci, Dadang Ahyar Ismail, yang mengaku sempat dihubungi Taufik sebelum menyerahkan diri karena panik kasusnya viral? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah kasus penyekapan dan kekerasan keji yang mengguncang hati publik, muncul gelombang kepedulian luar biasa dari masyarakat Indonesia. Sosok Yuvita Tri Rizky, wanita yang menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut, kini perlahan mulai mendapatkan harapan baru untuk menata kembali hidupnya. Harapan itu hadir melalui gerakan kemanusiaan yang diinisiasi oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui unggahan terbarunya di media sosial, Hotman membagikan kabar mengejutkan terkait penggalangan dana untuk Yuvita. Di luar perkiraan, respons masyarakat begitu besar. Satu persatu donasi mengalir dari berbagai penjuru tanah air, menunjukkan betapa dalamnya empati publik terhadap penderitaan yang dialami Yuvita. Hasilnya pun fantastis. Hingga saat ini, total donasi yang berhasil terkumpul disebut telah menembus angka 1,3 miliar. Angka yang bukan hanya mencerminkan besarnya bantuan materi, namun juga menjadi simbol kuat bahwa di tengah kasus kekerasan yang menyisakan luka mendalam, masih ada jutaan tangan yang siap merangkul dan memberikan harapan baru bagi para korban. Halo, salam dari Singapura. Saldo yang terkumpul, sumbangan dari masyarakat untuk korban wanita yang disandra laki-laki brengsek itu selama 3 tahun sudah terkumpul 1.300.000.000 di rekening Hotman Paris. Terakhir masuk 500 juta dari Pak Aguan, bosnya PIK, ya, Pak Aguan Konglo PIK. Sebelumnya ada 500 juta dari Konglo Pak Tahir, Bank Mayapada, semua klien-klien Hotman Paris. Dan banyak lagi rakyat biasa yang 50.000 dengan hati nurani, semua sudah terkumpul 1,3 miliar. Dan itu memang khusus uang yang saya peruntukkan nanti untuk dia sesudah sehat untuk menata hidupnya kembali. Sedangkan untuk rumah sakit, KDM sudah setuju membayar. Dan ada teman politisi kayaknya sih bakal kirim ke Bangkok untuk merubah mukanya. Jadi sudah 1,3 miliar. Kepada Bapak Aguan, Konglo Aguan dari PIK, thank you.
kepada Bapak Konglo Pak Tahir, Konglo. Terima kasih, salam Hotman Paris dari Singapura. Kabar besarnya, donasi yang terkumpul membawa luapan emosi bagi keluarga korban. Mendengar bantuan telah mencapai miliaran rupiah, kakak ipar Yuvita mengaku jika ayahnya tak mampu menahan haru hingga air matanya pun pecah. Ia menyampaikan rasa syukur mendalam kepada masyarakat Indonesia atas empati luar biasa ini, serta mengapresiasi Hotman Paris yang bergerak cepat mengawal kasus sejak awal. Bagi keluarga, dukungan tersebut menjadi kekuatan moral yang sangat berarti di tengah masa sulit. Terlebih, biaya pengobatan dan pemulihan korban yang tidak sedikit sempat menjadi beban berat. Kini, dengan bantuan yang datang, keluarga berharap Yuvita dapat memperoleh perawatan terbaik dan perlahan bangkit dari trauma akibat peristiwa kelam tersebut. Namun bagi keluarga, kekejaman yang dialami Yuvita bukanlah sesuatu yang datang tanpa tanda. Kakak ipar Yuvita mengaku sejak awal telah memiliki firasat buruk dan merasa tidak nyaman terhadap pelaku Taufik Hidayat. Dugaan yang kini berubah menjadi kenyataan mengerikan. Seiring proses penyelidikan, keluarga semakin terpukul mengetahui berbagai bentuk penyiksaan brutal yang diduga dialami Yuvita selama berada dalam penguasaan pelaku. Seperti apa mungkin? Iya, keluarga sudah mengetahui galang dana ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah ikut menyumbangkan. Seperti apa? Nangis nggak atau? Oh iya, nangis sih jelas. Kita belum pernah megang, belum pernah tahu uang segitu banyaknya ya. Ya insya Allah uangnya akan kami gunakan. Boleh memang disebutkan ya? Boleh. Ya itu dari Sela Saukia banyak anggota DPD RI banyak, terus dari Bu Atalia, terus dari Teh Meli Guslow, terus siapa lagi ya, dari teman-teman kerjanya korban. Okay. Lalu dari Pak Dedi, alhamdulillah Pak Dedi terima kasih banyak. Yeah. Terus banyak sekali, terima kasih banyak. Oh, saya nggak terlalu kenal sih, tapi sekilas ngelihat di foto sih memang saya udah punya feeling kalau dia tuh jelek laki-laki. Maksudnya bukan jelek, laki-laki yang nggak baik gitu. Dan terus terkait tato, ya dia dipaksa untuk mentato. Menurut pengakuan korban ke saya itu bilangnya setelah harta si korban habis. Kalau menurut pengakuan korban katanya dipukul berkali-kali dengan benda tumpul seperti helm, kursi, terus pernah juga salah pentungan besi katanya gitu. Di balik derasnya dukungan, fokus utama keluarga saat ini adalah mengawal proses hukum sekaligus memastikan kondisi Yuvita terus membaik. Salah satu perhatian terbesar tertuju pada mata Yuvita yang mengalami kerusakan parah akibat penganiayaan, cedera yang berpotensi memengaruhi kualitas hidupnya dalam jangka panjang. Kenyataan bahwa korban berisiko menanggung cacat fisik seumur hidup menjadi pukulan berat yang sempat memicu kemarahan mendalam keluarga, hingga sang kakak ipar sempat melontarkan ungkapan emosional, mata dibalas dengan mata. Meski sempat diselimuti kepedihan yang luar biasa, keluarga kini memilih untuk menyerahkan seluruh proses penegakan hukum kepada pihak berwenang. Di tengah trauma yang masih membekas, secercah kabar baik mulai terlihat seiring kondisi kesehatan Yuvita yang dilaporkan berangsur-angsur membaik. Bagaimana Teh Ya perkembangannya? alhamdulillah, dari pertama ketemu sampai sekarang sih banyak banget ya perubahannya. Sekarang infeksinya sudah mulai membaik, walaupun nggak 100% sembuh, tapi alhamdulillah bisa teratasi lah. Dari pertama kali ketemu kan infeksi berat, bener-bener Kasih ya? Maksudnya sudah bisa mulai bercerita, udah bisa. Alhamdulillah sekali ya Bu. Alhamdulillah, karena ya itu sih yang kami harapkan. Kasihan juga kan masa depannya masih panjang gitu. Adik kami juga masih sangat muda. Jadi kelihatan ya. Kalau dari kami sih jelas penglihatan, karena
apa sih, jendela dunia kan, penglihatan itu kan jelas sih penglihatan kalau saya sih. Kalau keluarga sih gitu, saya sih berharapnya gitu ya. Kita dari keluarga sih pengennya mata dibalas mata, kaki dibalas kaki. Saya sih pengennya hukumnya mati deh. Korban juga pengennya gitu, pengen hukuman mati. Biar sudah tidak ada lagi dia di dunia ini gitu. Biar perempuan-perempuan juga merasa lebih aman gitu ya, satu hama teratasi. Diduga ada indikasi psikopat hingga sosiopat di dalam darah pelaku. Lantas seperti apa pula? Ahli kriminolog sebut karakter keji Taufik Hidayat yang sengaja menyiksa Yuvita bertahun-tahun tanpa membuatnya tewas adalah bukti nyata kepribadian yang menyimpang. Kasus penganiayaan keji yang menimpa Yuvita Tri Rizky turut memanci perhatian dari ahli kriminologi. Melihat dari sudut pandang ilmiah, sang ahli mencoba membedah karakter dan profil psikologis pelaku, Taufik Hidayat, yang secara tega menyiksa korban dalam waktu yang lama. Menurut analisisnya, tindakan pelaku yang menguasai dan menyekap korban selama bertahun-tahun, namun secara sengaja membiarkannya tetap hidup hanya untuk disiksa, merupakan indikasi kuat dari gangguan kepribadian tertentu yang diduga psikopat atau sosiopat. Karakter pelaku dinilai sangat cocok dengan ciri-ciri ini karena ia mendapatkan kepuasan dari mendominasi dan menyiksa korban tanpa ada rasa empati atau niat untuk langsung membunuhnya. Sang ahli menambahkan, perilaku sadis ini bisa saja dipicu oleh trauma masa lalu pelaku yang belum terselesaikan, yang kemudian dilampiaskan sebagai bentuk balas dendam kepada korban. Tentu kita tidak bisa menganalisa siapa dia atau apa kepribadiannya gitu. Saya menduga bahwa kalau bukan psikopat atau sosiopat ya dari sang pelaku, yang mana itu cocok dengan beberapa tampilan, misalnya sebagai contoh di mana dia mampu menguasai ya si korbannya bertahun-tahun, memberikan deraan fisik, deraan psikologis yang luar biasa pada sang korban. Jadi dengan kata lain melakukan satu abuse ya pada sang korban. Tapi yang ketiga adalah, ini mohon maaf ini, tidak membuat si korban ini meninggal. Jadi dia berada pada situasi membuat korban menderita, tapi tidak cukup untuk membuat korban meninggal. Ini kan satu kecerdasan luar biasa nih, yang dalam hal ini kelihatannya itu bisa dilakukan oleh seorang psikopat atau sosiopat gitu kan. Mereka-mereka yang punya gangguan pada masa kecil, misalnya sebagai contoh gangguan pernah mengalami abuse dari orang tua gitu ya, atau pernah mengalami semacam trauma luar biasa selama dia remaja, maka ada kemungkinan dia akan berada pada situasi ingin membalas derita yang dialaminya pada konteks orang lain. Dengan kata lain, dia adalah orang normal, tapi punya luka batin yang luar biasa, maka kemudian dia berada pada posisi menguasai sang wanita, maka lalu kemudian dia balas itu. Nah, maka untuk menjawab secara mana yang benar, apakah sosiopat atau psikopat, atau apakah dia orang dewasa yang punya luka batin gitu ya, nah, itu kita tunggu sampai yang bersangkutan tertangkap oleh kepolisian. Tidak hanya membedah pelaku, ahli kriminologi juga menjelaskan dampak psikologis berat yang kini harus ditanggung oleh Yuvita. Salah satunya adalah trauma mendalam. Kendati luka batin yang dialami korban sangat luar biasa, sang ahli menegaskan bahwa peluang untuk sembuh tetap ada melalui penanganan yang tepat. Proses pemulihan trauma ini mutlak memerlukan keterlibatan aktif dari lingkungan sekitar korban. Faktor utama yang paling dibutuhkan Yuvita saat ini adalah kehadiran, kasih sayang, dan pendampingan konsisten dari orang-orang terdekatnya. Didukung oleh waktu, pendekatan interpersonal yang hangat ini secara perlahan akan membantu menyembuhkan baik luka fisik maupun luka batin mendalam yang dialami Yuvita Tri Rizky. Wah, saya kira traumanya itu gak akan bisa terpulih ya. Jadi saya kira hanya dua tuh yang akan membantu pemulihannya. Pertama adalah hadirnya orang-orang terdekat ya, atau yang kita sebut sebagai intimate person to her, artinya
orang-orang yang terdekat bagi sang korban, misalnya orang tua, adik kakak, itu saya kira harus membantu korban, memulihkan korban dengan cara hadir terus dari waktu ke waktu sampai kemudian sang korban. Yang kedua juga soal waktu. Nah, waktu ini juga menjadi hal yang mujarab ya, terkait dengan dua hal. Pertama adalah luka-luka fisiknya dan luka-luka batinnya. Tentu ketika sudah berada di bawah penguasaan dokter pasti ya, korban akan mendapatkan perawatan medis, tapi semuanya hanya akan pulih dengan adanya waktu kan, nggak bisa langsung tiba-tiba tiba-tiba pulih, terutama yang terkait dengan luka dan macam-macam itu kan pasti butuh waktu ya untuk kemudian diadakan operasi dan seterusnya. Jadi dengan adanya waktu itu maka lalu kemudian korban bisa kembali pulih pada waktunya. Bahwa ada kemungkinan trauma itu akan tetap ada kalau asumsi tadi benar. Kalau asumsi saya tadi bahwa sebetulnya korban juga berkontribusi yang menyebabkan dirinya menjadi korban. Dengan kata lain tadi, ketika korban itu mau saja ikut gitu ya, mau saja menurut saja apa kata sang pria yang dalam hal ini sudah mampu memberikan janji-janji manis, sang wanita tergiur ya, tertarik. Nah, maka bayangkan betapa kemudian sang korban ini lalu mulai merasa nyesel kan, bahwa gara-gara dia tertarik, bahwa gara-gara dia tergiur dengan omongan manis ini, maka dia lalu mengalami nestapa sebagaimana yang kita lihat sekarang. Jadi saya kira itu juga menjadi satu hal yang memberatkan sang wanita ya, terkait dengan traumanya. Selanjutnya, seperti apa juga saksi kunci Dadang Ahyar Ismail bongkar detik-detik menegangkan saat pelaku Taufik Hidayat menghubungi dirinya karena ketakutan kasusnya viral di sosial media, hingga Dadang berani desak pelaku menyerahkan diri ke polisi daripada mati dalam persembunyian. Pemirsa Intens Investigasi, kasus dugaan penyekapan dan kekerasan tidak manusiawi yang dilakukan Taufik Hidayat terhadap Yuvita Tri Rizky kini memasuki babak baru pasca penangkapan pelaku oleh jajaran Polda Jawa Barat beberapa hari lalu. Di tengah bergulirnya proses hukum, sebuah fakta baru terungkap melalui kesaksian dari seorang saksi bernama Dadang Ahyar Ismail, rekan kerja di kantor lama Taufik. Dadang membeberkan bahwa sebelum diringkus polisi, pelaku sempat menghubungi dirinya terlebih dahulu. Taufik merasa panik dan berniat melakukan konsultasi karena menyadari kasus penganiayaan yang dilakukannya sudah viral dan menjadi sorotan tajam di berbagai media sosial. Mendengar curhatan Taufik, Dadang pun langsung menyarankan kepada pelaku untuk segera menyerahkan diri saja ke pihak berwajib, daripada dia harus terus-menerus bersembunyi dan memperpanjang pelarian. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se-Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral Indonesia. Nah terus kamu maunya gimana? Nah, saya bilang kan gitu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan. Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV, ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Dia mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan saya telepon Pak Hendi. Hendi apa dia? Pak Hendi kebetulan dari kepolisian juga. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.